Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Hafizon, NPM 2241-1207 dari kelas manajemen 22C. Di sini saya akan menjelaskan memahami fungsi dan proses komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi. Manusia di dalam kehidupan harus berkomunikasi, baik verbal maupun non-verbal. Artinya manusia memerlukan orang lain dan membutuhkan kelompok atau masyarakat untuk saling berinteraksi. Demikian pula dalam sebuah organisasi. Di dalam organisasi itu selalu terdapat untuk kepemimpinan yang merupakan unsur penting dalam keangsuran hidup kelompok, yaitu terdiri dari pemimpin dan bawahan karyawan. Di antara kedua belah pihak harus ada two-way communication atau komunikasi dua arah atau komunikasi timbal balik untuk diperlukan adanya kerjasama maupun diharapkan untuk mencapai cita-cita, baik cita-cita pribadi maupun kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Pengertian komunikasi. Komunikasi berasal dari bahasa Latin komunis yang berarti sama, komuniko. Komuniko atau komunis yang berarti membuat sama, lapan menurut asal katanya tersebut. Arti komunikasi adalah proses penyampaian makna dari satu entitas atau kelompok-kelompok lainnya melalui penggunaan tanda, simbol, dan suatu semotika yang dipahami bersama-sama. Secara sederhana, komunikasi dapat terjadi apabila ada kesamaan antara penyampaian pesan dan orang yang menerima pesan. Oleh sebab itu, komunikasi bergantung pada kemampuan kita untuk dapat memahami satu dengan yang lainnya. Komunikasi menjelaskan to union with or union together with, menjadi satu dengan atau bersama-sama dengan. Unsur komunikasi. Komunikasi telah didefinisikan sebagai usaha penyampaian perantara manusia. Sehingga untuk terjadinya proses komunikasi terdiri dari 5 unsur, yaitu 1. Pengirim pesan. Komunikator adalah manusia berakal budi yang berinisiatif menyampaikan pesan untuk mewujudkan motif komunikasinya. 2. Pesan komunikasi dapat mempunyai banyak bentuk. Kita mengirimkan dan menerima pesan melalui salah satu alat komunikasi tertentu dari panca indera kita. Ada 2 sifat pesan. Pesan bersifat verbal communication, antara lain oral communication yang dijalin secara lisan, written, komunikasi yang dijalin secara tulisan, dan pesan bersifat non-verbal communication, yaitu gestural communication, menggunakan sandi bidang kerahasiaan. 3. Media merupakan bentuk jamak dari kata medium. Dalam ilmu komunikasi, media bisa diartikan sebagai saluran sarana penghubung dan alat-alat komunikasi. 4. Komunikan, penerima pesan, adalah manusia yang berakal budi. Kepada siapa pesan komunikator ditunjukkan peran antara komunikator dan komunikan bersifat dinamis, saling bergantian. Pada dasarnya komunikan orang yang diajak berbicara dan akan memberikan feedback terhadap komunikator, baik berupa verbal maupun non-verbal. 5. Pengaruh atau efek. Efek komunikasi diartikan sebagai pengaruh yang ditimbulkan pesan komunikator dalam diri komunikannya. Jenis komunikasi. Berdasarkan sifat komunikasi dan jumlah komunikasi, komunikasi dapat digolongkan dalam 3 kategori. Komunikasi antar pribadi. Komunikasi penerapannya antar pribadi, individu dalam usaha menyampaikan informasi yang dimaksudkan untuk mencapai kesamaan pengertian, sehingga demikian dapat tercapai keinginan bersama. 2. Komunikasi kelompok. Pada prinsipnya, dalam melakukan suatu komunikasi yang ditekankan adalah faktor kelompok, sehingga komunikasi menjadi lebih luas. 3. Komunikasi massa. Komunikasi massa dilakukan dengan melalui alat, yaitu media massa yang meliputi cetak dan elektron. Fungsi komunikasi. Salah satu prinsip terpenting dalam menentukan keberhasilan sebuah organisasi adalah kemampuan berkoordinasi antara atasan dan bawahan. Komunikasi termasuk salah satu kata kunci bagi manusia untuk mengekspresikannya dirinya, membentuk jaring interaksi sosial, dan mengembangkan kepribadiannya. Secara sederhana, fungsi komunikasi sebagai berikut. 1. Menyampaikan informasi. 2. Mendidik. 3. Menghibur. 4. Perubahan sosial. Komunikasi organisasi menjadi alat paling strategis dalam menjalankan kegiatan organisasi, sehingga tugas pokok dan fungsinya dapat terlaksana dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien.
Hambatan dalam organisasi komunikasi. Dalam setiap kegiatan komunikasi sudah dapat dipastikan akan menghadapi berbagai hambatan. Hambatan dalam kegiatan komunikasi yang manapun tentu akan mempengaruhi efektivitas proses komunikasi tersebut. Adapun hambatan-hambatan komunikasi dalam proses antara lain, satu, hambatan teknis. Hambatan teknis juga akibatnya tidak adanya rencana atau prosedur kerja yang jelas, kurangnya informasi atau penjelasan, kurangnya keterampilan membaca dan pemilihan media yang kurang tepat. Untuk mengatasi hambatan ini, organisasi dapat melakukan maintenance kelayakan media perusahaan, pelatihan teknologi agar selalu update dengan teknologi baru. 2. Hambatan semantik. Gangguan semantik menjadi hambatan dalam proses penyampaian pengertian atau secara efektif. Definisi semantik sebagai studi ideal atas pengertian yang diungkapkan lewat bahasa. Kata-kata membantu proses pertukaran timbal balik arti dan pengertian komunikator dan komunikan. Tetapi seringkali proses penafsirannya keliru. 3. Hambatan manusiawi terjadi karena adanya faktor emosional dan prasangka pribadi. Persepsi kecakapan atau tidak cakapnya, kemampuan ketidakmampuan alat panca indera seorang dan lain-lain. Hambatan situasional. Hambatan situasional terjadi karena adanya faktor sosiologis, antropologis, dan psikologis dan eksologis. Misalnya terjadi kecelakaan kerja, gangguan teknikal, mesin, gangguan alam. Pandemi COVID yang terjadi saat ini, penyampaian komunikasi harus paham dengan situasi yang terjadi. Komunikasi merupakan elemen penting dalam organisasi, karena tanpa adanya komunikasi, segala sesuatu pasti tidak akan berjalan baik. Kemungkinan besar akan terjadi miskomunikasi dengan rekan kerja ataupun atasan, yang dampaknya cukup besar bagi individu maupun organisasi. Peranan komunikasi dalam suatu organisasi sangatlah penting, karena akan membantu terjalinnya hubungan yang baik serta koordinasi yang baik antar sesama anggota dan mencapai tujuan organisasi. Selain itu juga komunikasi akan memberikan dampak pada peningkatan motivasi kerja dari anggota organisasi. Komunikasi yang tidak efektif dapat menimbulkan kerja menjadi tidak nyaman. Komunikasi yang tidak efektif memungkinkan timbulnya banyak kesalahpahaman yang memicu konflik-konflik di dalam organisasi, akan menimbulkan suasana kerja tidak kondusif bagi produktivitas kerja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for listening.